Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang Secure Hash Algorithm atau SHA-3. Untuk pengertian sendiri, SHA itu merupakan algoritma kriptografi jenis hash yang dibuat oleh National Institute of Standards and Technology atau NIST, digunakan bersama Digital Signature Standard atau DSS. Pembuatan SHA didasarkan pada MD4 yang diciptakan oleh Ronald L. Rivers dari Institut Teknologi Massachusetts di kota Cambridge, Amerika Serikat. Algoritma SHA sendiri ini menerima masukan pesan dengan ukuran maksimum 2 pangkat 64 bit atau 2 juta sekian gigabit dan menghasilkan message digest yang panjangnya 160 bit, lebih panjang dari message digest yang dihasilkan MD5. Selanjutnya adalah proses enkripsi dan dekripsi. Pada tahap enkripsi ini, user akan memilih data yang akan dienkripsi. Kemudian melalui programnya, user memasukkan kunci untuk dapat mendekripsi olahan data yang akan dienkripsi tadi. Lalu algoritma SHA-3 akan menjalankan proses enkripsi dan mengeluarkan hasilnya. Jadi dari hasilnya tadi, file tersebut hanya dapat didekripsi jika kunci yang dimasukkan sesuai dengan ketika akan dienkripsi. Selanjutnya adalah proses dekripsi. Pada proses dekripsi ini, user memasukkan kunci untuk dekripsi. Ya, kuncinya itu kunci yang sama ketika user memasukkan pada saat proses enkripsi. Lalu program akan menjalankan algoritmanya dan menyimpan hasilnya. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari SHA-3. Kelebihannya sendiri yang pertama yaitu SHA-3 memiliki panjang hash yang tetap, sehingga panjang nilainya tidak akan dipengaruhi oleh panjang dari masukan. Yang berikutnya, tidak diperlukan proses dekripsi karena tidak merubah dari data aslinya. Yang terakhir, mudah untuk memeriksa keaslian karena perubahan kecil pun pada data asli akan membuat nilai hashnya itu jauh berbeda. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama, terdapat kemungkinan terjadi bentrokan, namun dari itu dapat dihindari dengan fungsi yang dibuat khusus untuk menghindari terjadinya bentrokan. Yang kedua, fungsi hash merupakan fungsi searah, sehingga apabila hanya mendapat nilai hash, tidak dapat mengembalikan nilai hash tersebut menjadi data asli. Yang terakhir, tingkat keamanan hashnya dinilai berdasarkan jumlah kemungkinan nilai hash, yaitu 2 pangkat n, di mana n merupakan panjang nilai hash dalam bit, sehingga semakin aman apabila panjang nilai hashnya juga semakin panjang. Kemudian saya akan praktekkan dalam pengaplikasian dalam program. Jadi sudah saya siapkan text sebagai data yang akan kita enkripsi. Lalu kita masuk ke ini namanya terminal, kita pakai yang root. Lalu kita komen OpenSSL, terus ini saya akan gunakan komen yang akan saya praktekkan. Lalu ini AES 256 CPC sebagai zippernya. Lalu digestnya SHA-3 saya pakai 512 sebagai digestnya. Lalu kita input ini test. Oke. Ini outnya test NC. Lalu saya kasih password bash.
ini diabaikan saja, lalu akan keluar ini yang ini tidak dapat dibuka pakai text editor dari Kali Linux. Jadi kita coba dengan ini nano -enc. Nanti jika berhasil ini terdapat salted sebagai di password, artinya ini di password atau memerlukan kunci publik, lalu isinya muncul simbol aneh begini karena digest SHA-3 kita keluar. Lalu untuk mendekripsi kita bisa pakai command yang tadi sama, terus kita ubah dalam C. Lalu sebelum IN ini kita kasih D sebagai dekripsi, lalu kita masukkan passwordnya bash. Nah, sudah di dekripsi.